Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum berikatan dengan tema bab 7 lembaga pengawasan. Tugas lembaga pengawasan adalah mengawasi perusahaan dalam menjalankan usaha. Apakah berjalan sesuai aturan yang ada atau tidak? Karena tugas lembaga pengawasan sangat penting dan merupakan bagian dari organisasi dalam bisnis. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa tugas, fungsi, dan pengawasan berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Dimulai tanggal 31 Desember 2012, pengawasan berada pada OJK sesuai pasal 55 ayat 1 dan 2. A. Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, semua lembaga yang sebelumnya mengawasi lembaga keuangan, baik itu syariah maupun konvensional, beralih kepada OJK. Jadi OJK memilih peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan. Yang pertama, perbankan; yang kedua, pasar modal; yang ketiga, perasuransian. Adapun wewenang yang dimiliki OJK yaitu tugas pengaturan. Tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, penunjukan dan penggunaan pengelola statuter, memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan atau mencabut perizinan kepada lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai yang dimiliki OJK yaitu OJK memiliki nilai-nilai yang harus dijalankan. Yang pertama, integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut, yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan. Struktur OJK. Struktur OJK terdiri atas dua bagian, meliputi Dewan Komisaris OJK, B. Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Selain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dewan Pengawas Syariah DPS sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syariah. Untuk itu, kedudukan Dewan Pengawas Syariah atau DPS sangatlah penting adanya, karena DPS merupakan lembaga independen yang berada pada naungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan juga berada di bawah Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lainnya di Indonesia. Adapun syarat umum sebagai DPS yaitu memiliki akhlak yang baik, memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat atau syariah, dan pengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum, mempunyai keinginan untuk memajukan atau mengembangkan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah. Adapun peran dan fungsinya yaitu 1. Peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan. DPS bersama Komisi Syariah dan Dedikasi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. 2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Berikut presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.